Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah jam 11. Kok sudah tidak semangat? Oke, Ibu tes sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau Ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mengerti? Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, bagus sekali. Sudah jam siang begini, kalian harus tetap semangat untuk melakukan pembelajaran. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Wah, hadir semua ya? Alhamdulillah. Semuanya pada pertemuan kali ini hadir semua. Dan yang di luar sana yang sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Dan kalian yang sehat agar tetap menjaga kesehatannya. Kemudian Ibu coba Nak Farid untuk membacakan doa belajar untuk memimpin teman-temannya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anak, pentingnya kita untuk mengawali pembelajaran dengan doa sangatlah penting untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena dengan doa sebelum melakukan proses pembelajaran, itu akan memberikan ketenangan untuk kita, akan memberikan keselamatan untuk kita, dan dengan doa dapat memberikan kelancaran kepada kita untuk melakukan proses pembelajaran. Dengan doa juga dapat membuat kita fokus terhadap materi yang akan dibelajarkan. Untuk itu bersyukurlah kalian yang ada di sini, karena kalian masih diberi kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran. Sekarang coba berdiri semuanya. Cek di sekitar kalian, apakah ada sampah yang berserakan? Kalau ada, silahkan buang di tempat sampah. Ibu beri waktu 2 menit. Silahkan. Oke, sudah selesai. Nah, mengapa Ibu suruh kalian untuk seperti itu? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita tidak akan belajar dengan nyaman, kita tidak akan belajar dengan fokus apabila lingkungan sekitar kita, terutama di kelas ini, banyak sampahnya, kotor, dan juga bau. Tapi kali ini Ibu rasa kelasnya sudah cukup bersih. Kita masuk ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu tema 7, peristiwa mengisi Hari Kemerdekaan. Subtema 3 yaitu mengisi Hari Kemerdekaan. Pembelajaran ke-6. Materi pada hari ini yaitu teks penjelasan menghargai jasa para pahlawan. Kemudian menyebutkan upaya-upaya pelestarian kebudayaan nasional. Dan teks penjelasan perilaku yang tepat dalam menghadapi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu bagaimana
Siswa dapat menuliskan cara-cara menghargai jasa para pahlawan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan berlatih, siswa dapat menanggapi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, sekarang buka buku kalian. Tema 7, subtema 3, pembelajaran ke-6, yaitu halaman 196. Sudah? Oke. Di sini dijelaskan menghargai jasa para pahlawan. Nah, sebelum kita masuk kepada bacaan teks, berbagai peristiwa dari penjajahan di masa dahulu, baik dari pergerakan dan kebangkitan nasional proklamasi kemerdekaan, dan usaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita. Jasa mereka begitu besar, kita pun harus bisa menghargainya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghargai jasa para pahlawan? Ada yang tahu? Oke, silahkan Nasalsa. Ya, betul sekali. Salah satu cara untuk menghargai jasa para pahlawan yaitu kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh. Karena dengan pendidikan akan membawa kita menuju ke tingkatan yang lebih tinggi. Dengan pendidikan, kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Begitu pula dengan pendidikan, kita bisa mempertahankan dan juga kita bisa menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, untuk tes halaman 197, menghargai jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan untuk kita selalu bisa menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, dan bahkan nyawa mereka untuk meraih kemerdekaan seperti yang kalian nikmati sekarang ini. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan juga bebas. Kini kalian sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Kalian berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan yang mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut untuk menghargai jasa para pahlawan. Nah, untuk menjadi pahlawan pembangunan, kalian dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang ditunjukkan mereka atau pahlawan terdahulu kita. Berikut ini kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-harimu. Yang pertama, rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Kita harus peduli kepada orang lain dengan tidak egois terhadap diri kita sendiri. Kemudian berjiwa besar. Berjiwa besar
adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan situasi apapun. Kita menghadapi situasi atau masalah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Nah, itulah tadi 2 contoh nilai-nilai kepahlawanan yang harus kalian realisasikan di dalam diri kalian. Kalau tadi adalah nilai-nilai kepahlawanan, maka selanjutnya Ibu akan memperlihatkan kepada kalian video tentang bentuk-bentuk apa sajakah yang termasuk dalam menghargai jasa para pahlawan. Silahkan simak videonya. Menghargai jasa pahlawan. Para pahlawan rela berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi penerus, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghargai jasa pahlawan. Berikut ini merupakan cara menghargai jasa pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tentang nilai-nilai kepahlawanan. Beberapa bentuk dari cara kita untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa kita. Kemudian Ibu akan beri tugas kepada kalian untuk menuliskan beberapa contoh lagi selain yang ada dalam video tersebut, bagaimana cara kita untuk menghargai jasa para pahlawan. Oke, Ibu berikan waktu selama 15 menit. Silahkan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Oke, sekarang ketua kelasnya silahkan kumpul tugas teman-temannya dan taruh di bangku Ibu. Baik, kalian telah mengerjakan tugas yang Ibu kasih. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk menghadapi suatu permasalahan. Nah, permasalahan seperti apa? Tentunya permasalahan yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita atau di dalam lingkungan kita. Silakan buka bukunya halaman 198.
Ayo belajar dari masalah. Nah, kalian kan sudah kelas 5, tentunya kalian sudah bisa berpikir konkret, berpikir untuk memutuskan suatu hal meskipun keputusan kalian belum sepenuhnya bisa dikatakan benar, tidak juga dikatakan salah, tapi setidaknya kalian sudah bisa menyikapi suatu permasalahan di dalam kehidupan kalian dengan bijak, tentunya dengan aturan-aturan atau norma-norma yang seharusnya kalian lakukan. Nah, untuk soal yang ke-1, yang pertama, bel tanda masuk berbunyi. Semua siswa masuk kelas. Ketika akan masuk kelas, tidak sengaja Bambang menginjak kaki Heru. Bambang meminta maaf kepada Heru, tetapi Heru justru memarahi Bambang. Heru menganggap Bambang sengaja menginjak kakinya. Persoalan sepele tersebut kemudian menjadi besar. Nah, jika kalian menjadi Heru, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Bambang? Sedangkan dalam teks ini Heru sendiri tidak memaafkan Bambang dan malah mengatakan bahwa Bambang sengaja untuk menginjak kakinya. Oke anak-anak, siapa yang bisa coba acungkan tangannya? Oke, silahkan Reval. Ya, betul sekali. Silahkan beri aplaus dulu untuk temannya. Jadi, yang harus kita lakukan ketika kita menjadi Heru, yaitu memaafkan Bambang. Karena Bambang telah meminta maaf kepada kita dan mengatakan bahwa ia tidak sengaja menginjak kaki Heru. Kemudian, ketika seseorang sudah meminta maaf kepada kita, lantas apa yang harus kita lakukan? Ya, betul sekali. Kita harus memaafkan mereka karena mereka sudah meminta maaf dengan ketidaksengajaannya. Kemudian permasalahan itu tidak perlu lagi untuk dibesar-besarkan. Karena Bambang sendiri menyatakan bahwa ia tidak sengaja. Kecuali jika ia sengaja, baru Heru patut marah kepada Bambang. Mengerti? Oke. Jika kamu menjadi Bambang, tindakan apa yang akan kamu lakukan kepada Heru? Nah, jika kalian menjadi Bambang, apakah sama dengan teksnya? Apakah kalian akan meminta maaf kepada Heru dan mengatakan bahwa kalian tidak sengaja? Ya, betul sekali. Karena ketidaksengajaannya kita menginjak kaki teman kita, maka kita harus meminta maaf kepada teman kita untuk menghindari permusuhan. Kemudian nomor 2 yaitu di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Pernahkah kamu mendapat nilai yang kamu harapkan dan nilai yang tidak kamu harapkan? Bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang kamu harapkan? Oke, silahkan Farid. Ya, betul sekali. Ketika kita mendapatkan nilai yang kita harapkan, kita patutnya bersyukur, kita patutnya senang dan bangga karena kita mendapatkan nilai yang kita harapkan dengan proses yang kita lewati. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, prosesnya yaitu kita belajar dengan sungguh-sungguh. Karena suatu hasil tidak akan mengkhianati suatu proses. Nah, lantas bagaimana jika kita tidak mendapatkan nilai yang kita harapkan? Tentunya kita tidak boleh berkecil hati. Kita pasti merasakan kekecewaan. Tapi kita perlu berpikir, kok bisa saya mendapatkan nilai yang seperti ini? Kok bisa saya mendapatkan nilai yang tidak saya harapkan? Mungkin kalian tidak belajar dengan sungguh-sungguh.
atau kalian hanya bermain-main dalam proses pembelajaran sehingga kalian mendapatkan nilai tersebut. Kemudian nomor 3. Di kelasmu akan diadakan ulangan harian. Kamu ingin mendapat nilai bagus. Karena itu, kamu pun belajar dengan tekun. Bagaimana sikapmu saat menghadapi ujian? Apa alasannya? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Ya, jawabannya sangat tepat. Hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi ulangan yaitu belajar dengan tekun. Kita mempelajari kembali apa yang sudah diajarkan oleh guru kita. Dan alasannya mengapa kita harus belajar dengan tekun, bahwa kita ingin memperoleh nilai yang kita harapkan. Seperti soal yang kedua tadi. Kita harus belajar dengan tekun, kita harus belajar bersungguh-sungguh, bukan pada saat menjelang ulangan, sehari sebelum menjelang ulangan baru kita belajar. Itu tidak akan memperoleh hasil yang memuaskan. Jadi, jika kita ingin ulangan, jauh hari sebelum memasuki hari H, kita harus belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh nilai yang kita harapkan. Kemudian yang keempat, setiap berangkat ke sekolah, Andi dan Agus selalu bersama-sama. Mereka berjalan kaki. Saat berjalan kaki, tiba-tiba seorang nenek jatuh persis di hadapan mereka. Agus dan Andi terus berjalan karena takut terlambat masuk sekolah. Padahal nenek itu membutuhkan pertolongan mereka untuk bisa berdiri. Nah, jika kalian ada di posisi Andi dan Agus, apakah yang akan kalian lakukan? Ya, betul sekali. Tentunya kita harus menolong nenek terlebih dahulu. Nenek itu jatuh di hadapan kita, kemudian kita hanya terus berjalan karena takut terlambat. Kasihan neneknya. Kita harus membantu nenek terlebih dahulu meskipun kita mengetahui bahwa kita akan terlambat. Karena menolong sesama atau menolong orang lain adalah salah satu bentuk cara kita untuk menghargai jasa para pahlawan. Jadi kita tidak boleh egois dengan diri kita, kita harus mementingkan kepentingan orang lain. Paham? Anak-anak, ini adalah soal yang terakhir, yaitu saat Pak Guru sedang menjelaskan di depan kelas, ada 2 orang temanmu yang asik berbicara sendiri. Mereka tidak memperhatikan penjelasan Pak Guru. Bagaimana sikapmu terhadap 2 temanmu itu? Mengapa demikian? Nah, salah satu di antara kalian atau mungkin di antara kalian ada yang seperti kasusnya yang dibicarakan pada nomor 5 ini. Ibu harap tidak ada ya, karena itu adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Ketika Pak Guru menjelaskan di depan kelas, sudah seharusnya kita mendengarkan dan menyimak apa yang dijelaskan oleh Pak Guru. Kita tidak boleh berbicara dengan teman kita sampai-sampai kita menghiraukan Pak Guru yang sedang menjelaskan di atas. Gurunya sudah susah-susah untuk menjelaskan kepada kalian agar kalian paham. Selayaknya kalian tidak memberi sikap yang acuh terhadap guru tersebut. Kalian harus memperhatikan dan juga merespon dan menanyakan apa yang kalian tidak ketahui. Tindakan teman ini sangat tidak terpuji karena ia tidak merasakan bagaimana gurunya sudah susah payah menjelaskan di depan sementara ia di belakang berbicara asik dengan
temannya. Nah, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh kedua temanmu saat Pak Guru sedang mengajar? Mengapa demikian? Sikap yang seharusnya dilakukan yaitu duduk tenang, memperhatikan, menyimak apa yang dijelaskan oleh Pak Guru, sehingga apa yang dijelaskan oleh Pak Guru dapat diterima dengan baik, dapat dipahami dengan baik, dan juga dapat direalisasikan dengan baik. Jadi Ibu harap di kelas ini tidak ada yang seperti itu. Nah, sekarang oke, kalian semua berdiri. Di sebelah kanan Ibu silahkan membentuk kelompok satu baris ke belakang. Silahkan untuk menggabungkan mejanya. Begitu pula dengan kelompok yang di tengah dan juga kelompok yang ada di sebelah kiri Ibu. Silakan untuk menggabungkan mejanya karena kita akan berekreasi, kemudian kita akan berdiskusi. Silakan. Sudah selesai? Oke. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang ragam budaya yang ada di Indonesia. Dan pada kali ini kita mempelajari tentang bagaimana cara kita untuk menghargai jasa para pahlawan. Nah, bentuk dan ciri untuk menghargai jasa para pahlawan yaitu dengan mencintai tanah air kita sendiri. Nah, salah satunya dengan apa, Bu? Nah, salah satunya dengan melestarikan budaya yang ada di bangsa kita. Bangsa kita terdiri dari berbagai macam budaya, berbagai macam ras, berbagai macam suku, dan berbagai macam kesenian lainnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga kalian telah melakukan percobaan yaitu membuat surat undangan resmi dan tidak resmi. Nah, pada pembelajaran ke-6 ini kalian membuat undangan resmi dan kalian membuat sebuah undangan yang dimana di undangan itu kalian menggambar salah satu budaya yang kalian ketahui untuk mengajak orang-orang datang ke acaranya kalian. Kemudian kita akan membuat pameran sederhana di sekolah melalui undangan yang kalian buat. Jadi buatlah dengan secantik mungkin, buatlah dengan seunik mungkin. Kemudian jika pada pembelajaran kali ini waktunya tidak cukup atau tidak sampai, maka pertemuan ke depan kalian harus mengumpulkan karya yang kalian buat. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana cara kita untuk menghargai jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan jiwa dan raganya untuk bangsa kita? Siapa? Oke, silahkan. Ya, betul sekali. Apa yang diucapkan sudah sangat betul. Berikan aplaus untuk temannya. Nah, yang selanjutnya, apa yang kalian lakukan untuk menghargai perbedaan budaya di sekitar kalian? Coba. Ya, sangat betul. Yang harus kita lakukan yaitu kita harus menerima semua perbedaan yang ada di sekeliling kita dengan tidak mengejek ataupun menjatuhkan. Kita harus saling menerima dengan kebaikan, dan juga kita harus saling menghormati dengan semua perbedaan tersebut. Nah, untuk tugasnya di rumah, untuk tugas individunya, karena tadi tugas kelompok, sekarang Ibu berikan tugas individu, yaitu mintalah orang tua kalian untuk menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah, lalu menceritakan hasilnya.
kalian menceritakan hasilnya setelah kalian sudah meminta orang tua kalian untuk menceritakan pengalaman untuk menghargai perbedaan di sekitar lingkungan kalian. Di sini pembelajaran kita, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silahkan.